Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Cake dan Kue Nusantara. Oke, kita dalam pertemuan yang ke-7 membahas tentang kue berbahan dasar beras dan tepung beras bagian yang kedua. Karena pada bagian yang pertama sudah Ibu jelaskan mengenai beras. Beras adalah makanan sehari-hari yang bahan makanan sehari-hari yang kalian makan atau sering disebut sebagai makanan pokok. Di sini Ibu sajikan gambar-gambar kue-kue yang berasal dari tepung beras maupun dari beras. Ini ada apem coklat yang berasal dari gula Jawa merah, kemudian ada intip. Ini ada intip alami dan ada intip yang sengaja dibuat. Seperti yang Ibu terangkan kemarin, mengingatkan kembali ya nak. Kemarin sudah Ibu terangkan mengenai intip yang dibuat menggunakan cetakan. Kemudian ini ada rempeyek. Rempeyek ini salah satu cemilan yang mungkin disukai oleh kalian semuanya karena rasanya yang gurih dan tidak membosankan. Ini juga berasal dari tepung beras. Ada lagi ini bubur merah putih. Nah, ini nanti salah satu video-video dari teman-teman kalian akan menyajikan cara membuat bubur merah. Ini ada yang namanya nogosari. Nah, tepung ini berasal dari tepung beras juga yang isinya dalamnya itu pisang. Biasanya pisangnya itu dipilih pisang yang manis. Ya. Biasanya Raja Bulu, rasanya itu manis dan tidak membosankan karena terbuat adonannya itu dari santan. Jadi rasanya enak, gurih. Nah, ini gambarnya nih. Yang ini namanya tepung beras dan yang ini adalah beras. Nah, ada apa lagi lah? Ini nih. Yang nyanyiannya sempat viral. Apa itu? Cendol dawet 500-an. Seperti nyanyiannya siapa? Nyanyiannya Didi Kempot, tapi beliaunya sudah almarhum. Tetapi ternyata ada ya yang namanya cendol dawet. Oke. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini namanya kue lumpang. Kue lumpang ini rasanya gurih manis dan atasnya itu ada kelapanya. Nah, ini namanya siapa? Ini nama saya. Kalian sudah kenal semuanya. Oke? Dari pembukaan ini sudah kalian pelajari di bab yang pertama. Ini sekarang kita menginjak bagian yang kedua, yaitu tepung beras. Oke, lanjut. Tujuan pembelajarannya dulu. Jadi, tujuan pembelajaran dari kita belajar tentang makanan berbahan dasar atau kue-kue berbahan dasar beras dan tepung beras adalah setelah mempelajari materi tentang pengolahan cake dan kue Indonesia mengenai pengolahan kue dari beras dan tepung beras, peserta didik diharapkan mampu apa? 1. Memilih bahan untuk membuat kue dari beras dan tepung beras dari berbagai wilayah Indonesia. Yang kedua, memilih peralatan untuk membuat kue dari beras dan tepung beras dari berbagai wilayah di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, mengklasifikasikan kue dari beras dan tepung beras dari berbagai wilayah di Indonesia sesuai prosedur.
Berarti nanti kalian bisa mengklasifikasikan kue yang berasal dari beras dan tepung beras dari berbagai wilayah Indonesia sesuai dengan prosedurnya. Yang keempat adalah membuat kue dari beras dan tepung beras dari berbagai wilayah di Indonesia dengan benar. Berarti diwajibkan kalian itu harus bisa membuat minimal satu, yaitu satu dari produk tepung beras dan satu dari produk beras. Ya, kemarin untuk beras sudah Ibu sampaikan apa saja. Silahkan kalian buka lagi catatannya, kemudian kalian cari-cari kira-kira mana yang akan kalian praktekkan, kemudian jangan lupa videonya kirim sebagai tugas bahwa kalian itu sudah praktek tentang beras dan tepung beras. Oke, kemudian tujuan yang kelima yaitu menyajikan kue dari beras dan tepung beras dari berbagai wilayah di Indonesia sesuai dengan prosedur. Ibu ingatkan lagi untuk penyajian, jangan lupa plating itu harus dibuat semenarik mungkin, jangan asal-asalan. Ya, karena orang itu sebelum mencicipi pasti melihat performanya dulu, melihat bentukan platingnya menarik apa enggak. Katanya kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya baru dicicipi kan, berarti kamu harus tahu bagaimana cara menyajikan yang semenarik mungkin ya untuk dilihat, apalagi untuk mencicipi. Oke, untuk tujuan pembelajarannya itu ada 5. Kalian harus bisa menguasai 5-limanya setelah selesainya bab ini. Selanjutnya, nah, kue berbahan dasar beras dan tepung beras. Oke, Ibu ingatkan kembali untuk materi minggu kemarin biar kalian tidak lupa. Biasanya kebiasaan kalian itu habis dapat pelajaran bukannya diulang lagi tapi ditutup dan sebagai pantau. Mending dibaca lagi. Nah karena itu, karena Ibu baik hati dan tidak sombong, ulangi lagi ya, biar kalian tidak lupa. Oke, kue berbahan dasar beras dan tepung beras. Nah, kue yang berasal dari beras dan tepung beras tidak sebanyak kue dari bahan dasar ketan dan tepung ketan, pastinya. Karena sebenarnya beras dan tepung beras itu adalah makanan pokok. Ya, yang dijadikan umum di Indonesia sebagai kue itu adalah ketan dan tepung ketan. Makanya dalam pengolahan beras dan tepung beras menjadi kue itu pilihannya tidak terlalu banyak. Tapi bukannya tidak ada ya. Kalau dihitung-hitung banyak, lebih dari 20 macam. Oke, kemudian berikutnya beras merupakan makanan pokok bagi orang Indonesia. Beras ini merupakan bahan baku dari nasi. Jadi orang Indonesia kalau belum makan nasi berarti dikatakan belum makan. Seperti kalian juga ditanya, kamu sudah makan belum? Belum, padahal baru makan arem-arem, baru makan bubur ayam, baru makan roti. Tapi kalau belum nasi sama lauknya, bilangnya belum makan. Ya, kemudian apalagi beras itu ada 4 macam berdasarkan warnanya. Yaitu ada beras putih yang biasa kita makan sehari-hari, ada beras merah, ada beras coklat, dan ada beras hitam. Ini biasanya beras merah, beras coklat, beras hitam. Ini untuk orang-orang yang lagi menjalankan pengaturan pola makan atau diet. Atau mungkin orang-orang yang sudah terkena penyakit gula mungkin, atau lagi menjalankan diet penyakit apa, biasanya menggunakan beras merah atau beras coklat ataupun beras hitam. Nah, kemudian beras yang beredar di pasaran atau menurut jenisnya itu ada 2. Apa saja? Ya, benar, pasti kalian sudah tahu, yaitu beras pulen dan beras perak.
Nah, beras pulen ini biasanya kita makan sehari-hari. Kebanyakan orang sukanya itu adalah beras pulen. Tetapi ada juga yang suka beras perak. Untuk apa? Biasanya untuk membuat ketupat ataupun membuat lontong. Oke, dari sini sudah paham ya? Sudah Ibu? Oke, baiklah kita menginjak ke slide berikutnya. Oke. Beras pulen itu ciri-cirinya seperti apa? Diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Nanti kalau ada pertanyaan, jangan bilang belum dikasih pelajarannya ya. Nih, perhatikan baik-baik. Beras pulen itu beras yang dimasak, tidak membutuhkan air banyak karena sudah pulen. Rasanya enak dan teksturnya itu empuk. Harganya juga relatif mahal. Apa saja jenisnya? Jenisnya yang ada di pasaran biasanya itu Raja Lele. Ada juga beras Cianjur. Ada juga Pandan Wangi. Ada juga C4 Super. Dan lain-lain masih banyak lagi. Yang Ibu contohkan, ini Raja Lele, beras Cianjur, Pandan Wangi, C4 Super. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan. Nanti kamu disuruh mamanya atau disuruh ibunya atau disuruh bundanya, coba nak, ibu minta tolong belikan beras pulen di pasar, tidak tahu. Harus tahu ya, kalau anak boga ataupun anak kuliner itu harus tahu. Ya, kemudian setelah beras pulen ada beras perak. Beras perak ciri-cirinya berasnya rasanya kurang enak ya, karena sudah berat. Bila dimakan rasanya tidak mengenyangkan tapi kenyangnya tidak awet karena biasanya agak isinya kurang padat. Dimasaknya membutuhkan air yang banyak. Kenapa seperti itu? Karena disebut sebagai beras perak tadi, biasanya lebih banyak nanti volumenya kalau dimasak. Nih, cocok juga untuk dibuat ketupat, dibuat lontong, ataupun dibuat nasi goreng nih cocok nih, beras perak. Kemudian teksturnya perak atau perak kenapa? Pisah-pisah biasanya antara satu dan lain, tidak terkait atau beda dengan beras yang pulen. Kemudian agak keras teksturnya. Harganya biasanya di pasaran lebih murah daripada beras yang pulen. Di antaranya apa sih? Nah, biasanya beras perak ini itu contohnya yaitu beras raskin. Ya, beras yang sudah tersimpan lama lebih dari 3 bulan yang tadinya beras pulen bisa menjadi beras perak. Kemudian apalagi? Ada lagi jenisnya yaitu IR64. Itu termasuk jenis beras perak. Nah, setelah Ibu jelaskan ini, kalian harus tahu ya, membedakan antara beras yang pulen seperti apa dan beras yang perak seperti apa. Nanti kalau ada pertanyaan harus bisa menjawab dengan benar. Oke, kiranya sudah paham ya. Kemudian Ibu lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, kue dari bahan dasar beras dan tepung beras dibedakan berdasarkan teknik pengolahannya. Nah, sengaja Ibu gabungkan menjadi satu. Teknik yang digoreng dari bahan dasar beras. Kemarin sudah Ibu bahas, yaitu intip, kerupuk kulit, kerupuk gendar. Ini sudah Ibu bahas dan kalian juga sudah membaca materinya. Kemudian digoreng dari tepung beras, yaitu rempeyek, kembang goyang, ya, dan mungkin kalian bisa membuat kreasi yang lain. Kemudian ada teknik dikukus. Teknik dikukus itu seperti apa sih? Dikukus itu dimasak menggunakan uap air, itu namanya dikukus. Kalau digoreng apa ini? Digoreng itu dimasak menggunakan minyak panas, itu namanya digoreng. Dikukus ini dikukus dari bahan dasar beras. Contohnya apa? Arem-arem,
gajah guling, bukannya gajah, Bu, masa gajah guling dikukus ya Bu ya? Bukan ya, ini hanya sekedar penyebutan, yaitu arem-arem yang dibungkus telur dadar. Namanya disebut sebagai gajah guling. Kemudian apa lagi? Buras. Nah, kemudian dikukus dari bahan dasar tepung beras. Ya, ada apem kukus, ada kue lumpang. Contohnya ini kue lumpang. Ya, ada kue mangkok. Kue mangkok biasanya warnanya merah muda. Kemudian ada nagasari tadi di atas. Kemudian teknik direbus. Nah, teknik direbus ini dengan menggunakan teknik memasak dengan menggunakan air mendidih. Itu namanya direbus. Direbus dari bahan dasar beras, yaitu contohnya bubur merah putih, tape beras santan ya. Beras yang dikasih ragi, kemudian dikasih santan untuk makannya. Kemudian direbus dengan bahan dasar tepung beras. Contohnya apa? Bubur sumsum yang warnanya merah putih. Ada jenang sama gempol. Gempol ini beras yang dibuat bulat-bulat putih dan dikasih santan, dikasih jenang. Enak kebol ini. Kemudian cendol dawet ya. Cendol dawet kalian sudah pernah makan pasti. Rasanya manis dan gurih. Ada daun pandannya, ada daun hijaunya dari daun suji ya, rasanya enak sekali nih. Kemudian dengan teknik disangrai. Disangrai ini seperti apa sih? Disangrai itu adalah teknik memasak dengan menggunakan wajan tapi tidak menggunakan apa-apa, hanya menggunakan panas saja. Nah, disangrai dari bahan dasar beras yaitu brondong beras dan jipang. Jipang ini biasanya dijual di pasar, bentuknya kotak-kotak. Ya. Kemudian disangrai dari bahan tepung beras ini sabun. Sabun ini biasanya rasanya itu gurih karena ada kelapanya biasanya. Oke. Dari sekian ini yang Ibu jelaskan, ada menggoreng, ada mengukus, ada teknik direbus, ada teknik disangrai. Kiranya nanti bisa kalian praktekkan di rumah. Pilihlah bahan-bahan yang mungkin tersedia di rumah, yang paling tersedia. Dan yang mudah, tidak usah yang susah, karena ini lagi musim pandemi. Tidak apa-apa. Kalian pilihlah kue-kue yang kalian bisa buat di rumah. Sudah. Kemudian selanjutnya adalah sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Kalian sudah paham semua tadi. Kue dari bahan dasar beras dan tepung beras. Ibu harapkan kalian bisa mencobanya di rumah. Dan jangan lupa videonya kirimkan ke Ibu. Kemudian pesan Ibu tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan agar kita secepatnya bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Ada bonus yang lebih paripurna. Apa itu? Nah, ini tugas untuk kalian di rumah. Ya, setelah kalian mencermati dan mendengarkan penjelasan Ibu tadi, ada 4 yang harus kalian kerjakan, yaitu 1. Sebutkan ciri-ciri beras bulan. Sebutkan contohnya. Tadi sudah Ibu bahas di atas. Kalian kalau yang mendengarkan pasti bisa. Kemudian yang kedua, bagaimana mengolah jenis beras bulan. Ya, orang kuliner itu harus tahu bagaimana cara mengolah beras bulan. Kemudian yang ketiga, klasifikasikan jenis kue berbahan dasar tepung beras berdasarkan teknik olahan yang digunakan. Sudah jelas ya tadi? Kalau yang memperhatikan dan mencermati tulisan Ibu pasti bisa.
Kemudian yang keempat, sebutkan langkah-langkah kerja dalam membuat bubur sumsum. Nah, nanti akan disertakan video-video dari teman-teman kalian. Silahkan perhatikan cara pembuatannya. Oke, kemudian jawaban silahkan diketik dengan words, kemudian dikirimkan lewat GCR. Bisa bentuk, kalau misalnya Word tidak bisa bentuk PDF. Kiranya, ataupun bisa juga kirimkan jawaban lewat email Ibu. Nanti Ibu kirimkan emailnya. Kiranya sudah paham ya semuanya penjelasan dari Ibu? Sudah Ibu? Oke. Pastinya kalian itu memang luar biasa. Ibu akhiri perjumpaan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Aulia dari S1 Tata Boga 2 ingin mempraktekkan cara membuat bubur merah putih. Simak video ini ya. Saya Fitra Handayani dari kelas 11 Tata Boga 2 ingin membuat kue cucur dari bahan dasar tepung beras. Bahan-bahan adalah tepung beras 125 gram, tepung terigu 100 gram, gula 3 sendok makan, seperempat sendok teh garam, daun pandan, dan air, dan gula jawa. Saya mau mengiris gula jawanya. Setelah direbus, yang 200 ml airnya dimasukin ke sini dan direbus. Setelah itu dimasukkan gula merahnya, setelah itu masukkan tepung beras 125 tepung beras,
Dan masukkan tepung terigunya. Masukkan tepung terigunya. Habis itu diaduk biar apa? Aduk sampai rata tepungnya. Ini sudah dimasukkan ke dalam tepungnya, bisa diaduk sampai rata. Aduk sampai rata. Minyaknya kalau sudah panas minyaknya, coba dan ini dia hasilnya, kue cucur.